Oke, hello teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizky. Nah, sebelumnya kita udah bahas gitu ya teman-teman ya terkait konsep dasar JavaScript ya di variable let. Nah, sekarang kita akan masuk ke variable const. Ya, bentar. Variable. Oke. Nice. Nah, di topik kali ini saya akan menjelaskan ya beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari variable const seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya kita udah bahas variable let, kita udah bahas variable var. Nah, kita selanjutnya akan bahas variable const teman-teman ya. Variable const ini sangat penting ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman yang lainnya, misalnya teman-teman belajar bahasa pemrograman Python. Nah, di Python itu untuk variabelnya ada statis dan dinamis teman-teman ya. Dimana kalau variabel statis biasanya kita pakai tuple. Nah, jadi yang ada variabel yang didefinisikan sebagai tuples itu kita tidak bisa mengubah nilainya atau kita tidak bisa melakukan reassign ya teman-teman. Kita nggak bisa menghapus, mengupdate nilainya, nggak bisa. Nah, mungkin hal yang sama juga gitu teman-teman ya di JavaScript. Tapi kalau di JavaScript ini lebih menggunakan variable const. Nah, variable const ini yang mungkin saya tulis ya. Variable const ini nilai atau datanya tidak akan berubah dalam kondisi apapun. Ya, makanya dinamakan const atau konstan. Nah, untuk mendefinisikan variable konstan, kita diwajibkan untuk langsung memasukkan nilai dari variable tersebut. Jadi kita diwajibkan untuk mendeclare sama assignment sekaligus di variable ini, teman-teman. Nah, kita bahas karakteristiknya dulu ya, teman-teman ya, satu persatu. Nah, selalu kita lihat dulu untuk scope-nya. Dia termasuk global scope atau block scope. Ya. Nah, kalau di variable const ini hampir sama teman-teman ya dengan variable let, yaitu dia menggunakan block scope. Ya, artinya variable hanya bisa diakses di dalam scope. Ya. Variable const itu adalah block scope. Nah, contohnya gimana teman-teman? Ya, misalnya saya akan buat const diskon sama dengan 500. Saya buat if statement, if true, ya, const diskon sama dengan 300. Kemudian saya akan membuat console log di dalam scope console diskon. Nah, kemudian saya akan membuat console log diskon. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, kita akan coba untuk run hasilnya seperti apa. Not a variable let .js. Nah, hasilnya adalah let ya. Mohon maaf teman-teman. Kita manggilnya adalah const ya. Variable const js. Nah, 300 500 ya, 300 500 teman-teman. Ini bisa kita panggil. Jadi, ini hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan ya terkait variable let teman-teman. Jadi hampir sama karena memang menggunakan block scope ya. Jadi mirip ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di variable let. Nah, cuma yang membedakan di sini adalah di bagian const-nya. Nah, kita akan ngetes juga teman-teman ya. Const-nya ini gimana sih, di kondisi apa sih, yang kenapa sih kok dia dinamakan konstan dan kenapa kok kita harus pakai ini. Tuh teman-teman ya. Nah,
perlu teman-teman catat ya, karena konstanta maka nilai atau value dari variabel ini itu nggak bisa diubah teman-teman ya. Atau dalam kata lain nggak bisa di reassign atau redeclare. Nah kenapa? Karena variable const itu sifatnya immutable ya. Kalau teman-teman mungkin belajar bahasa pemrograman lainnya ya seperti Python, itu kalau kita menggunakan tuples ya teman-teman ya, itu dia bersifatnya juga immutable ya, tidak bisa di reassign maupun redeclare. Nah contohnya seperti apa teman-teman, ini mungkin saya comments dulu ya biar nggak ikut ke run. Misalnya saya mendeklarasikan seperti ini, const bumi sama dengan bulat ya, kemudian bumi datar. Jadi saya mendeklarasikan dan mengassign bumi itu bulat teman-teman nilainya. Kemudian saya mereassign ya bumi datar atau ingin mengupdate nilainya bumi itu menjadi datar. Nah kalau teman-teman lakukan seperti ini, itu hasilnya pasti error. Karena di sini tertulis teman-teman assignment to constant variable. Jadi nggak bisa. Karena memang dia konstan dan dia tidak berubah-ubah, jadi kita tidak bisa melakukan reassign. Tapi teman-teman, kita juga nggak bisa juga melakukan deklarasi ulang. Jadi ini misalnya ini saya komen ya teman-teman ya. Nah kita melakukan deklarasi ulang pun juga nggak bisa. Const bumi misalnya sama dengan datar. Ya, itu kita juga nggak bisa melakukan seperti itu. Ya, error. Ya, identifier bumi has already been declared ya. Jadi sudah dideklarasikan jadi nggak bisa. Jadi yang teman-teman perlu garis bawahi di sini, untuk variable const itu tidak bisa dilakukan deklarasi ulang maupun tidak bisa dilakukan reassign. Ya. Variable const ya tidak bisa dilakukan reassign dan redeclare. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berbeda dengan let teman-teman. Ya. Kalau let itu masih bisa di reassignment ya, masih bisa di reassignment. Tapi dia tidak bisa dideklarasi ulang. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, ini ya. Jadi memang ada beberapa hal yang kita harus pelajari juga teman-teman ya di variable ini. Jadi bedanya cuma itu aja teman-teman. Nah, tapi ya itu nggak berlaku di dalam objek dan array ya teman-teman ya. Karena variable const ini memang nggak bisa kita reassign maupun redeclare, tapi propertinya dalam objek masih bisa diubah. Ya, soalnya objek dan array dalam JavaScript itu bersifat mutable, yang artinya value-nya kita bisa ubah. Jadi ini hanya berlaku untuk const yang berdiri sendiri. Tapi begitu dia masuk ke dalam sebuah objek atau array, itu kita bisa ubah karena objek dan array dalam JavaScript itu sifatnya adalah mutable. Nah, contohnya seperti apa? Jadi ini saya tulis ya teman-teman ya. Ya, sifat const atau karakteristik konstan itu tidak berlaku untuk objek dan array ya, karena objek dan array bersifat mutable.
Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Nah, misalnya saya mendeklarasikan const object ya, kurung kurawal, misalnya saya menuliskan array id 1, name Rizky misalnya. Object occasion sama dengan Malang misalnya teman-teman ya. Console log object. Nah, ini teman-teman ya. Misalnya saya membuat sebuah array ya, objek dengan variable const, masih bisa kita ubah propertinya ya. Kondisinya misalnya kayak gini teman-teman. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini ya. ID 1, name Rizky, location Malang. Jadi untuk menambahkan di sini itu saya kasih dot teman-teman ya. Saya kasih dot. Kemudian ada nama propertinya, kemudian saya tambahkan di sini. Nah, nanti dia masuk ke dalam sebuah array-nya, teman-teman ya. Tapi kita nggak bisa reassign teman-teman ya. Kalau kita assignment ya dengan apa ya, dengan nilai yang baru itu kita nggak bisa, error nanti tulisannya teman-teman. Jadi ini contohnya kalau semisalnya kita gunakan yang namanya sebuah objek ya. Jadi masih bisa diubah propertinya ya. Tapi kalau kita reassign itu nggak bisa teman-teman. Nah, misalnya di sini teman-teman objek sama dengan, nah ini saya reassign ya. Nah nggak bisa di sini. Assignment to constant variable. Nah jadi kita nggak bisa melakukan reassign. Ya misalnya ID 2 gitu ya. Sama aja teman-teman ya. Kita nggak bisa melakukan reassign. Jadi untuk objek di sini teman-teman tidak bisa dilakukan reassignment ya, namun masih bisa diubah propertinya ya. Propertinya masih bisa diubah teman-teman ya, ditambahi di sini masih bisa. Tapi kalau kita reassign lagi ya, reassign itu nggak bisa. Nah, diubah di sini kita tambahi propertinya itu bisa teman-teman kalau di sini ya. Tapi kalau kita ubah total semuanya itu nggak bisa. Nah, array dengan variable const itu masih kita bisa ubah propertinya. Nah, ini kita masuk ke array ya. Array ya dengan variable const masih bisa diubah propertinya. Ya, misalnya gini teman, const array sama dengan, nah array itu pakai kurung siku seperti ini, 1, 2, 3, 4. Array push 5 console log array. Nah, coba ya kalau kayak gini kita jalankan. Nah, kita masih bisa menambahkan ya teman-teman. Kalau
objek kita pakai location untuk menambahkan properti yang baru. Kalau push ya kita gunakan untuk array seperti itu. Nah kita masih bisa menambahkan gitu ya properti yang baru. Nah tapi kita nggak bisa reassign ya. Tapi kita nggak bisa lakukan reassign. Contohnya seperti apa, array ya sama dengan ini. Yang kita ubah reassign di sini nggak bisa, teman-teman. Jadi sifatnya sama dengan objek, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan, tapi kita tidak bisa melakukan reassign. Nah, untuk hostingnya bagaimana? Nah, untuk hostingnya kita akan coba ya, teman-teman ya. Nah, hosting di variable const itu juga sama seperti variable let ya. Ketika dijalankan pada console log di website browser, maka akan error. Ya, jadi kita harus menginisiasi nilai dari sebuah variable di awal ya ketika mau menggunakan variable const. Nah, ini memang sebuah keharusan ya, teman-teman. Dan memang untuk di bahasa pemrograman yang lainnya pun juga berlaku seperti ini. Tapi kalau kita gunakan variable var, nah itu akan berbeda. Kalau di variable var dengan kondisi hosting ya, maksudnya kita nggak menginisiasi nilai dari sebuah variable dulu, nah itu tetap bisa dijalankan, teman-teman, dan tidak muncul errornya. Ya, coba kita lihat untuk hosting ya. Hosting di variable const. Nah, misalnya teman-teman ya, name ya, saya gunakan seperti ini, name Rizky Wijaya, const name ya. Jadi saya melakukan assignment terlebih dahulu, teman-teman ya. Kemudian saya melakukan deklarasi. Kok bisa di sini ya? Saya ubah aja ke atas. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kondisi seperti ini saya gunakan console log. Nah, kalau kondisi seperti ini, teman-teman, ini akan error kalau dijalankan. Ya. Nah, ini akan error. Di sini muncul ya hostname declaration missing initialer in const declaration ya. Jadi memang urutannya memang harus dideklarasikan terlebih dahulu, teman-teman, baru di assignment. Nah, tapi kalau teman-teman lihat seperti ini ya, ini saya deklarasikan name seperti ini. Kemudian saya tulis name-nya seperti ini. Nah, ini di sini muncul juga pesan error, teman-teman. Ya, muncul pesan error karena memang untuk const ya di sini memang sebaiknya misalnya saya tulis nama seperti ini aja. Nah, error juga, teman-teman. Jadi memang seharusnya langsung ya, teman-teman ya, sekaligus ya. Jadi begitu dideklarasikan langsung di assignment ya. Kalau satu-satu tuh dia tidak akan keran ya atau terjadi error di sini. Jadi makanya dari itu untuk yang const itu memang harus ketika kita mendeklarasikan variable const itu langsung kita assignment juga kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi itu untuk yang hostingnya. Seperti itu. Jadi untuk perbedaannya apa? Untuk perbedaannya, teman-teman, ini saya coba print yang di sini ya. Note
variabel let. Nah, ini juga terjadi error di sini. Name has. Nah, ini di redeclaration. Nah, ini juga akan bermasalah. Oke, ini di sini ya. Oke, ini coba saya run. Nah, ini undefined, teman-teman. Ya. Di sini tulisannya kalau saya ngeran variable let undefined ya, karena memang yaitu teman-teman. Nah, ini coba saya gunakan seperti ini. Nah, kayak gini ya. Saya jalankan. Nah, masih bisa. Nah, kalau di variable let teman-teman, ketika kita mendeklarasikan dulu ya, maksudnya terpisah deklarasi sama assignment ya di dalam satu baris yang berbeda, itu kita masih bisa mencetak teman-teman. Tapi begitu kita masuk cons, itu memang untuk deklarasi sama assignmentnya itu harus barengan. Dan baru dia bisa ke print. Nah, dan untuk hostingnya itu sama ya sebenarnya untuk cons maupun let. Jadi untuk hostingnya memang ya dia harus diinisiasi nilainya dulu dari sebuah variabel ya ketika mau menggunakan variabel tersebut. Ya baik cons maupun let. Gitu teman-teman. Nah, jadi untuk kita ngerangkumnya teman-teman ya. Jadi untuk aspeknya teman-teman ya. Untuk var itu aspeknya adalah global maupun lokal. Untuk variable var itu kita bisa redeclare, ya bisa dideklarasikan ulang. Kalau reassign itu juga bisa kita reassign untuk di variable var. Di hosting pun juga bisa, di hostednya udah bisa. Nah, kalau let ya kita bisa melakukan deklarasi kita tidak bisa melakukan uh, deklarasi ulang ya, tapi kita bisa reassign karena memang dia sifatnya dinamis. Hostednya pun juga nggak bisa ya. Untuk let scope-nya block seperti itu. Cons ya scope-nya block ya, kita tidak bisa melakukan deklarasi ulang, kita nggak bisa melakukan reassign juga atau melakukan assign ulang, dan kita tidak bisa melakukan hosting ya karena memang dia konstan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk perbedaannya seperti itu untuk variable var, let sama cons ya. Secara konsep memang ini harus dipahami dulu karena memang untuk beberapa program yang kita harus tulis itu pasti semuanya pasti ada variabelnya kan teman-teman ya. Dan kita harus memahami konsepnya, jangan sampai kita keliru gitu ya untuk nulis variabelnya. Gitu teman-teman ya. Konsep yang paling penting ya, karena kalau konsep kita pahami, kita dikasih problem solving seperti apapun kita sudah siap. Ya, gitu teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Thank you.